Karena kalau keluar embun pagi itu biasanya di sini nanti terserap Assalamualaikum konco tani. Saat ini bersama saya channel Konco Tani. Saat ini saya mau mereview tanaman kacang panjang. Ini memang kacang panjangnya sudah mulai berbunga. Kenapa baru saya review? Karena ini sekalian saya ingin membagi ilmu dari cara menanam, perawatan sampai panen nanti. Jadi ini caranya. Kita membuat jarak ini antara panjang satu ke panjang satu. Ini kurang lebih 1,5 meter. Jadi ini jaraknya juga 1,5 meter. Biar apa konco tani? Biar sinar masuk, sinar cukup untuk tanaman kacang panjang ini. Nah, untuk sistem perawatannya, mulai dari kecil kita jangan lupa untuk menyemprot selang 7 hari. Tiap 7 hari kita harus menyemprot hama. Jadi untuk menghindari keriting, penyakit, jadi tidak sampai terkena kacang panjang kita. Dan jangan lupa kita juga meranting. Ini apa? Cabang-cabang yang paling bawah kita ranting. Kita buangi konco tani. Dan kalau kita udah mulai buah kayak gini, ini kan kita udah mulai ada buahnya ini konco tani. Ini namanya kalau orang Jawa bilang serit. Nah, ini kita harus membuang yang namanya daun. Ini ada daun 3 lembar, kita buang yang 2 ini konco tani. Nah, kita sisakan 1 seperti ini. Kita buang terus seperti ini. Nah, kita buang terus yang 2 ini. Ya, sampai ke daun yang paling muda. Ini paling muda. Nah, ini kita buang konco tani. Kita buang semua ini konco tani. Soalnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini kita buang semua. Ini untuk perawatan kacang yang sudah mulai keluar seritnya. Nah. Baik konco tani, kita sambil jalan-jalan lihat. Ini posisi kacang saya terbebas dari penyakit. Karena apa? Karena mulai dari awal kita lakukan penyemprotan dengan rutin, yaitu selang 7 hari. Kalau musim hujan jangan lupa. Kalau hujan kita semprot dengan air biasa. Supaya apa? Supaya jamur tidak sampai lengket di bawah daun ini. Nah, karena kalau keluar embun pagi itu biasanya di sini nanti terserap embun pagi itu sehingga timbul jamur. Jadi kalau sebelum keluar matahari kita semprot dengan air biasa. Kalau di waktu hujan konco tani. Nah, ini untuk perawatan selanjutnya pemupukan. Saya sistemnya tugal konco tani. Nah, ini saya tugal, setiap pemupukan saya tugal konco tani. Nah, terus untuk penyiangan atau pembersihan rumput ini konco tani, saya memakai racun rumput kontak, gramason atau sejenisnya konco tani. Jadi tidak mengganggu tanaman. Tapi kalau kita menggunakan yang sistemik, itu akan mengganggu tanaman kita. Bahkan tanaman kita bisa keriting, gagal panen. Jadi untuk konco tani jangan lupa, itulah saran saya, ilmu dari saya. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman. Tidak ada yang lebih hebat karena kita sama-sama belajar. Jadi dari pengalaman ini saya ingin membagi ke konco tani semua. Supaya konco tani sukses, saya juga sukses. Nah konco tani, ini saya sistemnya lanjaran ini, lanjaran sangat sederhana. Tapi sangat efisien dan sangat bermanfaat. Karena apa? Saya memakai sistem kayunya itu jarang-jarang. Dan pengganti kayu-kayunya saya menggunakan tali rapia. Nah ini kita menaikkan batang-batang ini cuman menggunakan tali rapia konco tani. Dan kita belah-belah menjadi beberapa bagian. Supaya apa? Supaya kita lebih efisien dan lebih irit dalam pembiayaan. Dan ini saya dalam untuk untuk mengikatkan tali-tali ini saya menggunakan tali gawar. Nah, ini gawar ini di mana ada toko pertanian, di sini juga ada konco tani. Pasti tersedia yang namanya gawar ini konco tani. Jadi ini sangat efisien sekali untuk penanam kacang panjang seperti ini. Jadi kita nggak terlalu banyak pancang kayu, kita cukup menggunakan tali rapia ini saja. Dan atasnya pun juga nggak perlu kayu konco tani, cukup rapia saja ini. Jadi kita cuma talikan ke rapia, ke gawar lagi konco tani. Ini sangat efisien sekali. Jadi konco tani jangan ragu kalau memakai tali rapia ini, sangat kuat, tahan angin, tahan badai. Karena apa? Sistemnya lentur, jadi dia mengikuti arus angin. Kalau puting beliung gimana? Kalau puting beliung ya alau alam itu namanya bos. Namanya itu puting beliung, genteng aja bisa terbang ya. Apalagi cuma tali rapia gini. Jadi pertanyaannya bagus sekali itu.
Ya ini, dan juga ini peralatan pertanian buat konco tani, jangan lupa selalu gunakan khusus untuk hama, jangan dipakai untuk nyemprot rumput. Jadi kita tangkinya masing-masing. Jadi jangan kita pakai untuk rumput, kita pakai untuk sayuran. Itu akan sangat mengganggu sayuran kita, bahkan merusak daun-daun, bahkan kita nanti bisa gagal panen. Nah, di konco tani, inilah lahan saya di lahan yang sempit, cukup di pekarangan rumah. Antar rumah dan rumah, lahan kosong kita manfaatkan. Kita tanami sayur mayur dan bahkan bisa menghasilkan rupiah. Oke, itu ilmu dari saya konco tani. Sukses selalu untuk konco tani. Salam untuk konco tani. Sukses untuk kita semua.